kembali lagi bersama aku Theo di channel Theo Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Theo episode keempat. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana kalau ancaman terbesar di episode ini ternyata bukan kaiju, tapi kotorannya? Kedengarannya kocak ya, tapi justru dari situ muncul ancamannya lebih besar lagi. Di akhir episode juga ada momen yang membawa misteri pot antariksa Pucci. Jadi pastikan nonton sampai habis ya. Di episode ini juga cerita makin seru dan padat. Bukan cuma soal Pucci di klub astronomi, tapi juga konflik dan rahasia baru. Ada usaha memulakan Pucci, lokakarya kotoran kaiju, sampai serangan dari bawah tanah. Semua itu mengarah ke misteri besar di akhir episodenya. Setelah memutuskan merawat Pucci, seekor mini kaiju yang kini menjadi bagian dari keseharian klub astronomi, Emma mengajak seluruh anggota klub untuk membuat tempat tinggal yang nyaman bagi Pucci. Sayangnya tidak semua anggota setuju dengan ide itu. Di saat mereka sibuk memikirkan Pucci, ancaman baru mulai muncul. Seekor kaiju tumbuhan bernama Keronia diam-diam menyebar dan pengaruhnya melalui tanaman di sekitar kampus, terutama di gunung tempat lokakarya itu dibuat ya. Situasi pun berubah menjadi berbahaya hingga Ibuki kembali harus berubah menjadi Ultraman Theo demi melindungi teman-temannya sekaligus menghentikan Keronia sebelum seluruh kawasan itu dikuasai monster itu. Episode dibuka dengan Emma yang memberi nama mini kaiju itu menjadi Pucci agar terasa akrab. Namun usahanya merawat Pucci langsung mendapat penolakan dari Rintaro, Beichi, dan juga Kana. Mereka memilih tidak ikut terlibat, sementara Emma hanya bisa pasrah karena yang tersisa tinggal dirinya sendiri dan Ibuki. Di tengah situasi itu, Ibuki justru mengusulkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Menurutnya, mungkin sudah waktunya Pucci dipulangkan ke planet asalnya agar bisa hidup lebih baik dan memulihkan kakinya yang terluka. Ini tujuan Ibuki saat ia membawa Pucci ke kampusnya. Keesokan harinya, mereka berdua membawa Pucci ke sebuah gunung tempat pot antariksa berkamuflase di situ. Di sana, Ibuki menunjukkan kalau dirinya sangat memahami cara kerja pot itu. Ia bahkan tahu bagaimana cara memunculkannya dari mode kamuflase. Saat Emma heran kenapa Ibuki bisa tahu teknologi seperti itu, Ibuki buru-buru berbohong dan beralasan dengan mengatakan kalau semua itu hasil belajar dari internet dan hasil dari penelitiannya. Mereka lalu mencoba mengembalikan Pucci ke dalam pot. Emma bahkan sudah mengucap perpisahan yang cukup mengharukan di sini ya. Namun usaha itu gagal total karena pot sama sekali tidak membuka pintu. Mereka mencoba berbagai cara tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya mereka menyimpulkan kalau pot itu kemungkinan besar mengalami kerusakan. Karena Pucci belum bisa pulang, Emma membuatkan tempat tinggal sementara dari kardus. Dan Ibuki membuatkannya kamar mandi agar dia bisa berak atau kotoran lah. Ya, di saat yang sama muncul masalah baru. Profesor Minobe mengadakan lokakarya mencari kotoran kaiju tepat di gunung tempat pot berada. Emma langsung panik karena kalau Profesor Minobe menemukan sampel milik Pucci, identitasnya bisa terbongkar. Akhirnya Ibuki dipaksa ikut lokakarya tersebut demi mengawasi keadaan. Dan Emma menjaga pot antariksa itu buat tidak ditemukan orang lain. Saat mencari sampel, Ibuki bertemu Kana yang ternyata hanya ikut karena peserta akan mendapat nilai tambahan. Di tengah istirahat, mereka mengobrol cukup serius. Kana akhirnya menceritakan kalau dirinya pernah kehilangan anjing kesayangannya bernama Gonta. Sejak saat itu, ia takut kembali dekat dengan hewan lain karena tidak ingin merasakan kehilangan yang sama. Ibuki mencoba menenangkan Kana dengan mengatakan bahwa besarnya rasa kehilangan menunjukkan betapa berharganya kenangan yang pernah mereka miliki. Obrolan sederhana itu perlahan membuat Kana mulai membuka hatinya kembali. Suasana mendadak berubah ketika seekor tentakel misterius muncul dari dalam tanah dan mencuri sampel milik Ibuki.
Di sisi lain, Profesor Minobe justru berteriak kegirangan karena berhasil menemukan kotoran berukuran sangat besar yang ia kira berasal dari kaiju. Mendengar kabar itu, Ibuki dan Kana langsung kembali menemui Emma. Emma sempat panik karena mengira itu kotoran milik Pucci, tetapi Ibuki berhasil menenangkannya karena ukurannya jelas terlalu besar untuk Pucci. Sementara Kana mulai tertarik mengawati pot antariksa ya, karena saat istirahat Kana meminta izin ke Ibuki untuk melihat pot antariksa itu. Lalu Ibuki memilih menyelidiki keanehan yang terjadi di gunung. Dugaan itu benar. Ibuki saat melihat sekitaran atau melihat keadaan, ia diserang tentakel misterius yang menyeretnya ke bawah tanah. Dalam keadaan terdesak, Ibuki menggunakan Teo Kristal dan berubah menjadi Ultraman Teo. 3 jam kemudian. Gak bisa terus, aku sudah kehabisan waktu. Ultraman Teo menghadapi kaiju yang bersembunyi di bawah tanah dan memanfaatkan tentakel untuk menyerang mangsanya. Setelah pertarungan sengit, Teo berhasil melepaskan diri dari cengkeraman monster itu. Saat Teo bersusah payah mengalahkan kaiju itu malah balik ke bawah tanah. Lalu saat Teo mau terbang, dia dililit oleh tentakelnya lagi ya, dan seluruh tubuhnya ikut diikat. Lalu Teo mengeluarkan ability-nya sehingga tentakel itu bisa lepas. Lalu malam harinya Emma tertidur karena kelelahan menjaga pot ya. Karena saat Kana mendengar sesuatu dan bertanya, Emma sudah tertidur pulas ya. Kana yang masih penasaran terus mengamati mesin itu hingga menemukan sebuah simbol misterius nih. Saat simbol itu disentuh oleh Kana, pot langsung bereaksi dan Kana ke tengah pot itu. Lalu tanpa diduga menarik Kana masuk ke dalamnya. Episode pun berakhir dengan cliffhanger yang bikin penasaran nih. Yaitu adalah alur cerita dari Ultraman Teo episode keempat. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah biasa aja atau malah menarik nih? Kotoran kaiju pun bisa digaji oleh si Profesor Minobe itu. Gimana menurut arek-arek? Menurutku sih fresh banget ya, karena saat aku melihat series sejauh ini, aku mulainya dari Mebius ya, bukan dari era Showa. Itu tidak ada yang namanya lokakarya mencari kotoran kaiju, itu nggak ada. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Di awal episode kita dibuat berpikir kalau masalahnya ada pada Pucci nih. Padahal setelah diperhatikan lagi, yang sebenarnya bermasalah justru pot antariksanya. Pot masih bisa berkamuflase dengan sempurna, artinya besar sistemnya masih hidup. Tetapi pintu masuknya sama sekali tidak mau terbuka meski Pucci sudah berada tepat di bawahnya. Detail kecil ini ternyata mengubah arah ceritanya ya. Kalau pot masih berfungsi normal, Pucci pasti langsung pulang dan konfliknya selesai saat itu juga. Justru karena pot rusak atau mengira Ibuki ini pot itu rusak, Pucci harus tetap tinggal bersama klub astronomi. Dari sinilah hubungan antara Pucci dan para karakter mulai berkembang lebih dalam di episode selanjutnya. Banyak yang mengira karena memang tidak suka hewan atau sengaja menjaga jarak dari Pucci. Padahal alasannya jauh lebih menyedihkan nih, karena masih menyimpan trauma setelah kehilangan anjing kesayangannya, yaitu Gonta, yang sudah menemaninya sejak kecil. Karena pengalaman itu, karena takut membangun ikatan baru dengan makhluk lain, ia khawatir akan merasakan kehilangan yang sama lagi. Obrolannya dengan Ibuki menjadi salah satu momen paling hangat di episode ini karena perlahan membuat Kana mulai berani membuka dirinya kembali. Sekilas, lokakarya mencari kotoran kaiju memang terdengar seperti scene komedi. Tapi ternyata penjelasan Emma di sini punya dasar ilmiahnya. Dalam dunia kedokteran hewan, analisis face memang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan, pola makan, hingga informasi genetika suatu spesies. Artinya, Profesor Minobe sebenarnya menjadi ancaman besar bagi rahasia Pucci. Kalau sampel Pucci berhasil dianalisis, keberadaan makhluk luar angkasa itu bisa terbongkar secara ilmiah. Jadi ancaman episode ini bukan cuma datang dari kaiju, tapi juga dari penelitian manusianya sendiri. Di akhir episode,
perhatian kita diarahkan ke Kana yang terus mengamati Pod antariksanya. Berbeda dari karakter lain, Kana melihat Pod sebagai sebuah mesin yang bisa dipahami cara kerjanya. Tanpa sengaja, ia menemukan simbol misterius lalu menyentuhnya. Hasilnya cukup mengejutkan ya. Pod langsung aktif dan menarik Kana masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan kalau Pod sebenarnya belum sepenuhnya rusak. Masih ada sistem yang bekerja dan kemungkinan hanya menunggu pemicu tertentu untuk aktif kembali. Scene ini menjadi petunjuk besar kalau misteri Pod antariksa baru aja dimulai. Menurutku, episode ini berhasil menyeimbangkan cerita santai dengan perkembangan karakter yang cukup kuat. Hubungan Ibuki, Emma, Kana, dan Pucci berkembang dengan alami. Sementara misteri tentang Pod antariksa dan kemunculan kaiju baru membuat ceritanya tetap menarik untuk diikuti. Ending ketika Kana masuk ke dalam Pod juga menjadi cliffhanger yang sukses bikin penasaran dengan kelanjutan episode berikutnya. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode keempat Ultraman Theo. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah episode ini memang menarik atau biasa aja nih karena mengangkat tema kotoran kaiju? Gimana nih menurut arek-arek? Ya, menurutku sih episode ini sih cukup menarik ya. Ada yang dibuat untuk kita mengira itu adalah scene dramatis, tetapi dibuat sedikit komedi. Kalau kalian tanya saat Kana menceritakan tentang anjing kesayangannya, kan scene-nya ingin dibuat dramatis dan baru ya. Tapi ya endingnya saat sudah diceritakan kok malah Ibuki cari sampel kotoran kaijunya. Itu kan melambangkan kalau Ibuki itu nyentuh perasaan Kana, tapi setelah itu dilupakan ya. Tulis pendapat arek-arek dan spekulasi arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.